Daya dan Anda. Robert Collier, seorang pengarang pemikiran baru mengatakan, daya kebahagiaan, kebaikan, dan apapun yang kita butuhkan dalam hidup terdapat di dalam diri kita semua. Daya itu sudah ada, daya yang tak terbatas. Segala sesuatu memiliki frekuensi, segala sesuatu. Setiap kata memiliki frekuensi, setiap bunyi, setiap warna, setiap pohon, hewan, tanaman, mineral, setiap benda material. Setiap jenis makanan dan cairan memiliki frekuensi. Setiap tempat, kota, dan negara memiliki frekuensi. Unsur-unsur udara, api, tanah, dan air semuanya memiliki frekuensi. Kesehatan, penyakit, uang banyak, ketiadaan uang, sukses, dan kegagalan semuanya punya frekuensi. Setiap kejadian, situasi, dan keadaan punya frekuensi. Bahkan nama Anda punya frekuensi. Namun, nama asli frekuensi Anda adalah apa yang Anda rasakan. Dan apapun yang Anda rasakan membawa masing-masing hal ke dalam hidup Anda. Ketika Anda merasa bahagia dan terus merasa bahagia, maka hanya orang-orang bahagia, keadaan-keadaan, dan kejadian-kejadian yang membahagiakan yang dapat datang ke kehidupan Anda. Ketika Anda merasa stres dan terus merasa stres, maka lebih banyak stres lagi yang datang ke kehidupan Anda melalui orang-orang, keadaan-keadaan, dan kejadian-kejadian. Anda sudah pernah melihat kejadiannya ketika Anda tergesa-gesa karena sudah terlambat. Tergesa-gesa adalah perasaan negatif dan sepasti matahari terbit. Ketika Anda tergesa-gesa dan takut terlambat, Anda mengundang penundaan dan rintangan di jalan. Itulah hukum tarik-menarik yang sedang berlaku di dalam hidup Anda. Apakah Anda paham betapa pentingnya Anda merasa senang sebelum memulai kegiatan Anda pada suatu hari? Bila Anda tidak menyempatkan diri untuk merasa senang dulu, Anda tidak akan mendapatkan berbagai hal yang menyenangkan di hari itu. Dan begitu berbagai hal-hal negatif muncul, diperlukan upaya lebih jauh untuk mengatasi semuanya, karena begitu mereka sudah di depan mata Anda benar-benar meyakini semua itu. Jauh lebih mudah merasakan senang dahulu supaya hal-hal negatif tidak muncul. Anda dapat mengubah apapun di dalam hidup Anda dengan mengubah perasaan Anda, tetapi bukanlah jauh lebih baik bila hal-hal yang menyenangkanlah yang lebih dahulu mendatangi Anda? Tontonlah film kehidupan Anda. Hidup ini ajaib. Apa yang terjadi pada suatu hari dalam kehidupan Anda jauh lebih ajaib ketimbang film fantasi apapun yang sedang Anda tonton. Tetapi Anda mesti melihat apa yang sedang terjadi dengan konsentrasi yang sama ketika Anda melihat film. Bila Anda sedang menonton satu film dan terganggu oleh dering telepon atau Anda tertidur, Anda akan luput menyaksikan sebagian cerita film itu. Begitu pula dengan film kehidupan Anda yang terus-menerus tayang di layar hari Anda. Bila Anda berjalan sambil tidur dan tidak waspada, maka Anda meluputkan pesan-pesan dan kejadian-kejadian yang berkaitan yang terus-menerus berbicara kepada Anda, mengarahkan Anda di dalam hidup Anda. Hidup ini merespon Anda. Hidup ini berkomunikasi dengan Anda. Tidak ada yang tak sengaja atau kebetulan. Setiap hal memiliki frekuensi dan setiap kali sesuatu muncul dalam kehidupan Anda, artinya itu berada pada frekuensi yang sama dengan Anda. Apapun yang Anda lihat, setiap tanda, warna, orang, benda, setiap hal yang Anda dengarkan, setiap keadaan dan setiap kejadian ada pada frekuensi Anda. Nikola Tesla, seorang penemu radio dan arus bolak-balik mengatakan, begitu menakjubkannya fakta-fakta dalam kaitan ini, sehingga seolah-olah sang pencipta sendiri telah mendesain planet ini secara elektris. Tahukah Anda bahwa bila Anda menyetir dan melihat mobil polisi, Anda tiba-tiba saja waspada? Ada sebabnya mengapa Anda melihat mobil polisi, dan yang paling mungkin adalah situasi itu mengatakan kepada Anda, cobalah lebih awas. Melihat mobil polisi mungkin lebih bermakna lagi bagi Anda.
Tetapi untuk mendapatkan jawaban, Anda harus mengajukan pertanyaan. Apa yang sedang diperingatkan kepada saya? Polisi menyimpulkan hukum dan keteraturan, maka mobil polisi mungkin pesan bahwa sesuatu sedang kacau dalam hidup Anda. Misalnya, Anda lupa menelpon balik teman Anda, atau Anda tidak bersyukur atas sesuatu. Sewaktu Anda mendengar sirine ambulans, apakah yang disampaikannya kepada Anda? Apakah sirine itu mengingatkan agar Anda bersyukur atas kesehatan Anda? Apakah itu mengingatkan Anda untuk merasakan cinta dan bersyukur atas kesehatan orang-orang di dalam kehidupan Anda? Sewaktu Anda melihat mobil pemadam kebakaran melaju dengan lampu-lampu dan sirenenya yang meraung-raung, apakah yang dikatakannya kepada Anda? Apakah itu mengatakan ada kobaran api dalam hidup Anda yang perlu Anda padamkan? Ataukah itu mengatakan kepada Anda agar mengobarkan api cinta Anda? Hanya Anda sendirilah yang tahu arti setiap hal yang muncul dalam kehidupan Anda. Tetapi Anda harus waspada terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar Anda, supaya Anda dapat mengajukan pertanyaan dan menerima makna pesan untuk Anda. Anda dikirimi pesan-pesan dan umpan balik secara terus-menerus, dan Anda telah mendapatkan pesan-pesan ini sepanjang hidup Anda. Setiap kali saya mendengar sesuatu, meski itu hanyalah kalimat-kalimat percakapan dua orang asing yang berdiri di dekat saya, bila saya dapat mendengarnya, maka kalimat-kalimat mereka itu punya makna bagi hidup saya. Kalimat-kalimat mereka adalah pesan untuk saya, relevan bagi saya, dan memberikan umpan balik bagi kehidupan saya. Bila saya sedang berpergian dan saya melihat sebuah papan petunjuk dan membaca yang tertera di sana, kata-kata itu punya arti bagi saya, merupakan pesan untuk saya, dan relevan untuk saya. Kata-kata itu relevan bagi saya karena saya ada pada frekuensi yang sama dengan frekuensi mereka. Bila saya berada pada frekuensi berbeda, saya tidak akan memperhatikan tanda itu, dan saya tidak akan berada dalam jarak yang bisa mendengarkan percakapan itu. Setiap hal yang mengelilingi saya dalam sehari sedang berbicara kepada saya, memberi saya umpan balik dan pesan-pesan terus-menerus. Bila saya memperhatikan bahwa orang-orang di sekitar saya tidak sebahagia dan tidak banyak senyum sebagaimana biasanya, saya tahu bahwa frekuensi perasaan saya telah menurun, dan dengan segera saya memikirkan berbagai hal yang saya cintai satu demi satu sampai saya merasa lebih ceria. Mahatma Gandhi, seorang pemimpin politik India, mengatakan, "Kita perlu menjadi perubahan yang kita inginkan di dunia ini." Simbol rahasia Anda. Anda dapat bermain dengan hukum tarik-menarik dengan meminta melihat bukti kekuatan cinta. Pikirkanlah tentang sesuatu yang Anda cintai dan jadikan itu sebagai simbol kekuatan cinta. Setiap kali Anda melihat atau mendengarnya, Anda akan tahu kekuatan cinta itu bersama Anda. Saya menggunakan cahaya yang terang, berkilauan sebagai simbol saya. Maka bila sinar matahari menerpa mata saya, atau sinarnya memantul dari sesuatu ke mata saya, atau bila saya melihat apapun yang memantulkan cahaya dan berkilauan, saya tahu itulah kekuatan cinta dan dia bersama saya. Bila saya merasa sangat senang dan penuh cinta, cahaya memantul dari segala sesuatu di keliling saya. Saudari saya menggunakan pelangi sebagai simbolnya, dan ketika dia sedang merasakan cinta dan syukur, kemanapun dia memandang terlihat pelangi-pelangi cahaya dan berbagai jenis pelangi di sekelilingnya. Anda dapat menggunakan bintang, emas, perak, atau warna apapun, hewan, burung, pohon, atau bunga yang Anda sukai sebagai simbol Anda. Anda dapat memilih kata-kata atau bunyi sebagai simbol rahasia Anda. Pastikan apapun yang Anda pilih, Anda memilih sesuatu yang benar-benar Anda sukai dan puja. Bila mau, Anda dapat memilih sebuah simbol sebagai tanda peringatan kekuatan cinta untuk Anda yang memperingatkan Anda agar memberikan perhatian. Sesungguhnya Anda mendapatkan pesan-pesan dan peringatan sepanjang waktu. Ketika Anda menjatuhkan sesuatu, terpeleset,
pakaian Anda tersangkut pada sesuatu, atau menabrak sesuatu, semuanya itu peringatan dan pesan yang Anda terima untuk menghentikan apa yang sedang Anda pikirkan dan rasakan. Tidak ada sesuatu yang tidak disengaja atau kebetulan dalam hidup. Segala sesuatu adalah kejadian-kejadian yang berkaitan karena segala sesuatu memiliki frekuensi. Semua hanyalah fisika kehidupan dan semesta yang sedang beraksi. Isaac Newton, seorang matematikawan dan fisikawan, mengatakan, "Sewaktu saya memandangi sistem tata surya, saya lihat bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari untuk menerima jumlah panas dan cahaya yang pas. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Hidup ini ajaib. Cinta dan saya punya hubungan khusus, dan hubungan ini adalah hubungan paling ajaib dan paling menyenangkan yang dapat dimiliki oleh tiap orang. Saya ingin berbagi kepada Anda cara saya hidup setiap hari dengan pengetahuan itu. Setiap kali saya bangun pagi setiap hari, saya bersyukur atas hidup dan atas setiap orang dan segala sesuatu dalam hidup saya. Saya meluangkan waktu 15 menit setiap pagi untuk merasakan cinta dan mengirimkannya ke dunia. Saya membayangkan apa yang saya alami hari itu. Saya membayangkan dan merasakan cinta atas hari saya yang berjalan menyenangkan. Saya membayangkan dan merasakan setiap hal dalam sehari itu berjalan lancar sebelum saya melakukannya. Saya tempatkan kekuatan cinta di depan saya dalam melakukan apapun, dengan merasakan cinta dalam diri saya sebanyak mungkin sebelum melakukan apapun. Saya tidak membuka email atau kiriman paket, menelpon atau menerima telepon, atau melakukan apapun yang penting kecuali dalam perasaan senang. Sewaktu saya mengenakan pakaian di pagi hari, saya merasakan syukur tiada terkira atas pakaian saya. Untuk menghemat waktu, saya juga mengajukan pertanyaan, manakah pakaian sempurna yang saya kenakan hari ini? Beberapa tahun yang lalu saya memutuskan untuk bermain-main dengan hukum tarik-menarik dan pakaian saya. Alih-alih mencoba memikirkan apakah rok yang ini pantas dengan atasan yang itu, dan kadang-kadang sudah mengenakan sesuatu dan melepaskannya lagi karena tidak serasi, yang akan menarik berbagai hal yang tidak selaras. Saya memutuskan untuk menyerahkan gaya pakaian saya pada kekuatan cinta. Maka yang saya lakukan adalah membayangkan apa yang akan terasa bila yang saya kenakan tampak pantas. Setelah membayangkannya, merasakannya, dan mengajukan pertanyaan, pakai baju apa hari ini? Sekarang ini saya takjub akan betapa pantas pakaian saya dan perasaan saya setiap kali saya berpakaian. Saya terus waspada bila menyusuri jalan dan memperhatikan tiap orang yang berpapasan dengan saya. Saya mengirimkan perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran cinta kepada sebanyak mungkin orang. Saya memandang wajah setiap orang, merasakan cinta di dalam diri saya, dan membayangkan mereka merasakannya. Saya tahu kekuatan cinta adalah sumber kelimpahan uang, jalinan hubungan yang membahagiakan, kesehatan yang prima, dan segala sesuatu yang disukai tiap orang. Maka saya kirimkan cinta karena saya tahu dengan melakukan itu, saya sedang mengirimkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Sewaktu melihat seseorang yang tampaknya membutuhkan sesuatu, seseorang yang tidak mampu membeli sesuatu yang mereka inginkan, misalnya, saya kirimi mereka pikiran-pikiran uang berlimpah. Bila seseorang terlihat kesal, saya kirimi mereka kebahagiaan. Bila seorang terlihat stres dan mereka tergesa-gesa, saya kirimi mereka pikiran-pikiran damai dan ceria. Baik ketika saya sedang berbelanja keperluan dapur, menyusuri jalan, atau menyetir, setiap kali saya berada di antara orang-orang, saya sebisa mungkin mengirimkan cinta. Saya tahu bahwa setiap saya melihat orang membutuhkan sesuatu, itu pesan bagi saya agar saya merasa bersyukur atas uang, kebahagiaan dan kedamaian dan kegembiraan dalam hidup saya. Sewaktu berada dalam pesawat,
saya kirimkan cinta kepada setiap orang. Bila berada di restoran, saya kirimkan cinta pada orang-orang dan makanan. Dalam berurusan dengan organisasi atau perusahaan, atau kalau saya sedang berbelanja di toko, saya kirimi semua orang cinta. Bila saya menyetir mobil saya ke suatu tempat, saya bayangkan saya pulang ke rumah dengan perasaan senang dan selamat, dan saya ucapkan kata syukur. Sewaktu hendak menyetir, saya bertanya, jalan manakah yang lebih baik ditempuh? Setiap kali saya masuk dan keluar dari rumah, saya bersyukur atas rumah saya. Kalau sedang belanja di supermarket, saya tanyakan, apalagi yang kubutuhkan dan apakah aku sudah membeli semuanya? Saya selalu mendapatkan jawaban. Ja'far al-Shadiq, seorang pemimpin spiritual Islam, mengatakan, jelaslah, pengetahuan itu adalah kunci dan anak kuncinya adalah pertanyaan. Setiap hari saya mengajukan berbagai pertanyaan, kadang-kadang hingga ratusan pertanyaan. Saya bertanya, apa kabarku hari ini? Apa yang harus kulakukan dalam situasi seperti ini? Keputusan apa yang terbaik? Apa solusi terbaik untuk masalah ini? Pilihan manakah yang merupakan pilihan terbaik yang harus kuambil? Apakah orang ini atau perusahaan ini benar? Bagaimana supaya aku merasa lebih baik? Bagaimanakah caranya meningkatkan perasaanku ini? Kemanakah aku perlu mengungkapkan rasa cinta hari ini? Apa yang dapat kulihat supaya aku dapat bersyukur? Ketika Anda mengajukan pertanyaan, Anda sedang memberikan pertanyaan dan Anda pasti menerima jawabannya. Namun Anda harus waspada dan awas untuk melihat atau mendengarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda itu. Anda mungkin mendapatkan jawaban dari membaca sesuatu, mendengarkan sesuatu, atau memimpikan sesuatu. Kadang-kadang tiba-tiba saja Anda langsung tahu jawaban pertanyaan Anda itu, tetapi Anda selalu mendapatkan jawaban. Jika saya lupa di mana menaruh sesuatu, katakanlah kunci saya. Saya pun bertanya, di manakah kunciku? Saya selalu mendapatkan jawabannya. Namun bukan itu saja. Bila saya temukan kunci-kunci, saya bertanya, apa pesan kejadian ini untukku? Dengan kata lain, mengapa saya salah taruh kunci-kunci saya itu? Karena ada alasan bagi setiap sesuatu. Tidak ada hal-hal yang tak sengaja atau kebetulan. Kadang-kadang jawaban yang saya terima adalah, santailah, kamu sedang tergesa-gesa. Kadang-kadang jawabannya adalah, dompetmu tidak ada di tas. Dan saya pun mencari-cari kunci saya di tempat saya menemukan dompet saya. Kadang-kadang saya tidak segera menerima jawaban, tetapi sewaktu saya berjalan keluar dari pintu, telepon berdering, dan janji temu yang akan saya penuhi ditunda. Langsung saja saya tahu bahwa saya salah taruh kunci itu terjadi dengan alasan yang positif. Saya senang cara-cara kehidupan berlangsung seperti itu, tetapi Anda tidak dapat memperoleh jawaban atau umpan balik bila Anda tidak mengajukan pertanyaan. Kadang-kadang hidup dapat memunculkan kejadian yang sulit saya hadapi. Tetapi saya tahu ketika itu terjadi, sayalah yang telah menariknya ke diri saya. Saya selalu bertanya bagaimana cara saya menarik masalah itu supaya dapat belajar dari situ. Dengan demikian saya tidak mengulanginya. Sebagai balasan atas segala sesuatu yang saya terima, saya ungkapkan cinta kepada dunia sebanyak yang saya bisa berikan. Saya menemukan berbagai kebaikan dalam setiap hal dan dalam diri setiap orang. Saya bersyukur atas segala sesuatu, dan dengan mengungkapkan rasa cinta, saya merasakan kekuatan cinta meliputi diri saya, mengisi saya dengan cinta dan kegembiraan yang membuat saya takjub. Meski ketika Anda mencoba balas mencintai segala yang sudah Anda terima, kekuatan cinta melipat gandakan cinta itu dan mengembalikan lebih banyak lagi cinta kepada Anda. Bila Anda merasakan itu yang terjadi sekali saja dalam hidup Anda tidak akan pernah jadi orang yang sama lagi. Cinta akan melakukan apapun bagi Anda.
Anda dapat memanfaatkan kekuatan cinta untuk membantu apapun dalam hidup Anda. Anda dapat menyerahkan apapun yang perlu Anda ingat dan meminta kekuatan cinta mengingatkan Anda pada waktunya. Anda dapat menjadikan kekuatan cinta Anda sebagai jam alarm dan membangunkan Anda pada waktu yang Anda inginkan. Kekuatan cinta akan menjadi asisten pribadi Anda, manajer keuangan Anda, pelatih kesehatan pribadi, konselor dalam menjalin hubungan, dan dia akan mengelola keuangan, berat badan, makanan, dan hubungan Anda atau tugas-tugas yang Anda berikan kepadanya. Namun, dia akan melakukan semua itu bagi Anda hanya bila Anda menyatu dengannya lewat cinta, penghargaan, dan rasa syukur. Dia hanya akan melakukan semua itu bila Anda menyatukan kekuatan dengannya lewat cinta dan keikhlasan Anda, melepaskan cengkeraman Anda yang kuat pada kehidupan dalam upaya mengontrol segala sesuatunya sendiri. Wingate Payne, seorang pengarang dan fotografer, mengatakan, begitu iman Anda jadi kuat, Anda akan menemukan bahwa tidak perlu lagi memiliki kontrol, bahwa segala sesuatu akan mengalir seperti seharusnya, dan bahwa Anda akan mengalir bersama mereka yang membuat Anda gembira dan beruntung. Padukan berbagai kekuatan dengan kekuatan paling tangguh dalam kehidupan. Dan apapun yang Anda inginkan dilakukan oleh kekuatan cinta bagi Anda, bayangkanlah sudah memilikinya. Rasakan sudah memilikinya dengan rasa cinta dan syukur yang benar-benar tulus, dan Anda akan menerimanya. Gunakan imajinasi Anda dan pikirkan semua hal yang dapat dilakukan oleh kekuatan cinta untuk Anda. Kekuatan cinta adalah sang kecerdasan hidup dan alam semesta. Bila Anda membayangkan suatu kecerdasan yang dapat menciptakan setangkai bunga atau sebuah sel di dalam tubuh manusia, maka Anda akan menghargai bahwa tidak ada satu pertanyaan pun yang Anda ajukan yang tidak akan mendapat jawaban yang tepat dalam situasi apapun Anda berada. Cinta akan melakukan apapun bagi Anda, tetapi Anda harus menyatu dengannya lewat cinta untuk mewujudkan kekuatannya di dalam hidup Anda. Seberapa besar pengaruhnya? Albert Einstein, seorang fisikawan peraih hadiah Nobel, mengatakan, dalam situasi yang berantakan, temukan kesederhanaan. Dalam pertikaian, temukan keselarasan. Dalam kesulitan, terdapat peluang. Bila pikiran Anda dipenuhi oleh terlalu banyak detail, soal kecil-kecil saja sudah bisa mengganggu pikiran Anda dan membuat Anda merasa kesal. Anda tidak bisa kaku dalam merasakan kesenangan bila Anda berputar-putar dalam soal-soal yang sepele. Apa pengaruhnya bila Anda membawa pakaian Anda ke Pinatu pas sebelum mereka tutup? Apa pengaruhnya bagi hidup Anda bila tim olahraga Anda tidak menang pekan ini? Kan masih selalu ada minggu depan. Seberapa pengaruhnya bila Anda ketinggalan bis? Apa pengaruhnya bila di pasar tidak ada jeruk yang Anda cari? Seberapa pengaruhnya bila Anda harus berdiri antri selama beberapa menit? Di atas segalanya, apa yang diakibatkan oleh hal-hal kecil itu? Soal remeh-temeh membuat Anda merasa terganggu, dan yang kecil-kecil ini dapat memorak-porandakan hidup Anda. Bila Anda terlalu mempersoalkan hal-hal kecil, Anda tidak akan merasa nyaman. Tak satu pun dari soal remeh ini yang penting dalam keseluruhan hidup Anda. Tidak satu pun. Sederhanakanlah hidup Anda. Sederhanakan demi melindungi kenyamanan perasaan Anda. Sederhanakanlah karena bila Anda melepaskan diri dari soal tetek bengek, Anda dapat memberi ruang bagi segala sesuatu yang Anda inginkan untuk memasuki kehidupan Anda. Anda memberi makna pada hidup. Anda memberi makna terhadap segala sesuatu di dalam hidup ini. Tak satu situasi pun yang berlabel baik atau buruk, segala sesuatu netral. Pelangi dan badai petir tidak baik atau buruk, keduanya hanyalah pelangi dan badai petir. Andalah yang memberi makna pada pelangi melalui apa yang Anda rasakan terhadapnya. Anda memberi makna terhadap badai petir melalui apa yang Anda rasakan terhadapnya.
Anda memberi makna pada apapun dengan apa yang Anda rasakan terhadapnya. Suatu pekerjaan tidak baik atau buruk, melainkan hanyalah pekerjaan. Tetapi apa yang Anda rasakan terhadap pekerjaan Anda menentukan apakah pekerjaan itu akan baik atau buruk bagi Anda. Suatu jalinan hubungan tidak baik atau buruk sebagaimana adanya, melainkan hanyalah suatu hubungan. Tetapi apa perasaan Anda tentang hubungan itu menentukan apakah hubungan itu akan baik atau buruk bagi Anda. William Shakespeare, seorang pengarang drama dari Inggris, mengatakan, "Tak satu pun baik atau yang buruk, tetapi pemikiranlah yang menjadikannya baik atau buruk." Bila seseorang mencederai orang lain, hukum tarik-menarik merespon secara pasti. Bisa lewat polisi atau lewat hukum atau cara-cara lain untuk mengembalikan kepada orang tersebut pas seperti yang diberikannya. Tetapi satu hal yang pasti dalam hukum tarik-menarik, kita menerima kembali apa yang kita berikan. Bila Anda mendengar seseorang dicederai oleh orang lain, rasakanlah kasih sayang pada orang yang dicederai. Tetapi jangan hakimi siapapun. Bila Anda menghakimi seseorang dan menganggap mereka itu jahat, Anda tidak sedang mengungkapkan rasa cinta. Dan dengan menganggap bahwa seseorang itu jahat, sebagai akibatnya Anda sudah melabeli diri sendiri sebagai yang jahat. Apapun yang Anda berikan, Anda terima. Sewaktu Anda merasakan perasaan buruk terhadap seseorang, apapun yang telah mereka lakukan, perasaan buruk itu kembali ke diri Anda. Semuanya kembali kepada Anda dengan kekuatan yang sama dengan yang Anda berikan, menciptakan berbagai keadaan di dalam kehidupan Anda. Tidak ada pengecualian dalam kekuatan cinta. Ralph Waldo Trine, seorang pengarang pemikiran baru, mengatakan, "Hidup yang memancarkan cinta kepada semua makhluk adalah kehidupan yang lengkap dan kaya, dan keindahan dan kekuatannya terus meluas." Cinta adalah kekuatan bagi dunia. Kekuatan cinta tidak memiliki lawan. Tidak ada kekuatan lain di dunia ini kecuali cinta. Tidak ada kekuatan negatif. Di zaman purba, hal-hal negatif seringkali disebut sebagai setan atau si jahat. Digoda oleh setan atau yang jahat artinya digoda untuk jatuh ke pikiran dan perasaan negatif, alih-alih kukuh dalam pendirian kekuatan cinta yang positif. Kekuatan negatif itu tidak ada. Hanya ada satu kekuatan, dan itulah kekuatan cinta. Semua yang negatif yang Anda saksikan di dunia ini selalu merupakan perwujudan ketiadaan cinta. Entah itu hal negatif pada diri seseorang, tempat, keadaan, atau kejadian, selalu datangnya dari ketiadaan cinta. Tidak ada kekuatan kesedihan. Kesedihan itu adalah ketiadaan kebahagiaan, dan semua kebahagiaan berasal dari cinta. Tidak ada kekuatan dalam kegagalan. Kegagalan adalah ketiadaan sukses, dan sukses berasal dari cinta. Tidak ada kekuatan penyakit. Sakit adalah ketiadaan sehat, dan semua keadaan sehat berasal dari cinta. Tidak ada kekuatan kemiskinan. Kemiskinan adalah ketiadaan kesejahteraan, dan semua kesejahteraan berasal dari cinta. Cinta adalah kekuatan positif dalam kehidupan, dan setiap kondisi negatif selalu berasal dari ketiadaan cinta. Bila orang sampai pada titik kritis yang lebih banyak mengungkapkan rasa cinta ketimbang hal negatif, kita akan menyaksikan yang negatif ini akan lenyap dari planet ini dengan kecepatan yang pesat. Bayangkanlah, setiap kali Anda memilih mengungkapkan rasa cinta, cinta Anda membantu seisi dunia berat ke sisi positif. Ada orang yang percaya bahwa kita kini sudah dekat dengan titik kritis ini. Apakah mereka benar atau tidak? Lebih daripada yang sudah-sudah, sekarang adalah saat untuk mengungkapkan rasa cinta dan hal-hal yang positif. Lakukanlah demi kehidupan. Lakukanlah demi negara Anda. Lakukanlah demi dunia. Konfusius, seorang filsuf Cina, menyatakan, "Bila hati tertancap pada jalur yang tepat,
kehidupan pribadi akan berkembang. Bila kehidupan pribadi berkembang, kehidupan rumah akan tertata. Bila kehidupan di rumah sudah tertata, tertatalah kehidupan bangsa. Dan ketika kehidupan berbangsa sudah tertata, dunia ini akan damai. Anda punya kekuatan begitu besar di dunia ini karena Anda memiliki begitu besar cinta untuk disumbangkan. Hal-hal yang memberdayakan. 1. Setiap sesuatu memiliki frekuensi, segala sesuatu. Dan apapun yang Anda rasakan, itulah yang dimunculkan ke dalam hidup Anda dengan frekuensi yang sama. 2. Hidup ini merespon Anda. Hidup berkomunikasi dengan Anda. Apapun yang Anda lihat, setiap tanda, orang, benda, segala sesuatu yang Anda dengarkan, setiap keadaan dan kejadian berada pada frekuensi Anda. 3. Bila Anda merasa bahagia dan terus merasa bahagia, maka hanya orang-orang, kondisi-kondisi, dan kejadian-kejadian yang membahagiakan yang dapat muncul dalam kehidupan Anda. 4. Tidak ada yang tidak sengaja ada atau kebetulan dalam hidup ini. Segala sesuatu berkaitan satu sama lain karena setiap sesuatu memiliki frekuensi. Itu hanyalah pemberlakuan fisika kehidupan dan alam semesta. 5. Pikirkanlah sesuatu yang Anda cintai dan jadikan itu sebagai simbol kekuatan cinta. Setiap kali Anda melihat atau mendengar simbol itu, Anda akan tahu bahwa kekuatan cinta ada bersama Anda. 6. Tempatkan kekuatan cinta di depan Anda sebelum melakukan apapun. Bayangkanlah tiap hal sehari itu berjalan baik dan rasakan cinta di dalam diri Anda sebesar mungkin sebelum mulai melakukan apapun. 7. Ajukan pertanyaan setiap hari. Bila Anda mengajukan pertanyaan, Anda memberikan pertanyaan dan Anda pasti akan mendapatkan jawabannya. 8. Manfaatkanlah kekuatan cinta untuk membantu Anda dalam hal apapun dalam hidup. Kekuatan cinta akan menjadi asisten pribadi Anda, manajer keuangan, pelatih kesehatan pribadi, dan konselor dalam menjalin hubungan. 9. Bila pikiran Anda terlalu banyak disita hal-hal kecil, maka hal-hal kecil akan mengganggu Anda dan membuat Anda lemah. Sederhanakanlah hidup Anda dan jangan terlalu mementingkan hal yang remeh-temeh. Seberapa besar pula pengaruhnya? 10. Kekuatan cinta tidak punya lawan. Tidak ada kekuatan lain dalam hidup kecuali cinta. Semua hal negatif yang Anda saksikan di dunia ini selalu adalah karena ketiadaan cinta.